Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Topler. Kali ini kita ada di segmen ya nggak. Kali ini gue akan ngasih tutorial ke lu, kasih saran ke lu, kasih sugesti bagaimana cara memilih peralatan untuk moto, untuk video, lu bikin video konten, untuk food, untuk moto fotografi. Pokoknya intinya ini adalah peralatan yang sangat murah, meriah, lincah, ekonomis, praktis, terjangkau. Dah, itu aja. Intinya ini adalah peralatan yang akan sangat berguna dan gue pun pakai sebenarnya. Kalau misalkan lo lihat di video-video gue sebelumnya, yang ini, ya, itu pakai peralatan ini semua gitu ya. Jadi kalau lo melihatnya udah oke, ya monggo lah, boleh disisipi atau misalkan lo beli gitu ya. Tapi kalau misalkan lo menganggapnya tidak bagus, ya udah, itu pilihan masing-masing ya. Kalau untuk videografi kan harus pakai lampu continuous, kita nggak bisa pakai lampu flash. Nah, terus yang kalau misalkan untuk fotografi kita bisa pakai flash nih, tapi ya flash jauh lebih mahal daripada harga barang yang akan gue share sekarang ini. Untuk gear yang akan gue share kali ini harganya tuh satu set nggak lebih dari, kayaknya nggak under sejutaan, 1.800.000. Nanti kita akan lihat di belakang ya. Itu, dan peralatan ini telah melalui masa tes yang cukup panjang. sekitar setahun dan sudah banyak silih berganti. Ini adalah peralatan yang terbaik yang buat gua bisa lo pakai ya. Jadi kalau buat gua kualitinya udah relatif aman. Dan kalaupun ya mungkin ada beberapa kekurangan dan kelebihannya, tapi nanti bisa kita coba akalin gitu. Kita masuk ke barang pertama aja, oke? Peralatan yang pertama adalah lampu dong ya. Lampu. Nah, lampu ini penting. Kenapa? Kalau misalkan lu nggak sadar, gua kasih tahu, lampu itu punya temperatur yang beda-beda. Terus habis itu dia punya daya tahan atas flicker yang berbeda-beda. Salah-salah lo beli lampu flicker. Flicker itu detek-detek apa ya, garis-garis gitu loh ya. Nah, lampu yang gua gunakan ini gua jamin anti flicker gitu. Walaupun lu pakai shutter speed 1/8000, 1/4000 ya, itu nggak bakalan flicker karena gua sudah mencoba sendiri gitu loh. Jadi lo nggak usah lagi pakai shutter speed yang pelan-pelan banget gitu. Terus kalau misalkan lo mau bikin slow motion, misalkan lo pakai high frame rate, misalkan 120 fps atau 240 fps ya, itu pakai lampu ini aman banget karena ya balik lagi gue udah mencoba gitu ya. Nah, terus lampunya juga nggak terlalu mahal. Kayak misalkan kalau misalkan lo beli Godox, misalkan Godox SL60 SL60 itu harganya berapa sih? Harganya sekitar 1 jutaan lah ya. Nah, lampu ini harganya hanya jeng 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 70.000 saja ya. Jadi teman-teman kalau lo mau pakai, ini adalah merek Philips ya. Jadi dia merek Philips. Nah, merek Philips ini gue udah pakai, dia 19 watt. Jadi yang di atas ini nggak ada lagi gitu. Dan 19 watt, antara 100 watt yang di lampu yang lampu pijar ya. Tapi nah, di LED kita bisa pakai lampu yang ini, dan kelemahannya mungkin nggak bisa diatur dimmer, jadi nggak ada dimmernya gitu. Karena kalau lampu LED kayak gini, dimmernya harus dari awal, harus dari di dalam sini gitu. Nah, ada yang bisa kita atur dimmernya. Jadi sebenarnya gue udah beli lampu juga nih, ada namanya Bardi. Nah, ini lumayan pricey, harganya kalau nggak salah 300 ribuan gitu. Tapi ini kita bisa RGB, bisa dikontrol juga. Nah, tapi problemnya lampu ini nggak stabil gitu. Nah, yang gua lihat dari lampu si Philips ini ya, dia stabil. Jadi
Kalau misalkan ini lu diemin lama, lu syuting lama, dia nggak akan ada exposure turun naik, exposure turun naik, turun naik. Nah, ini lampu yang mahal ini, iya, gitu. Jadi saran gua, lu pakai lampunya Philips aja. Dan teman-teman, kalau lu lihat lampu muka gue ini sekarang agak kuning ya warnanya ya, karena ya itu efek lampunya gitu. Padahal ini pakai settingan yang sama dengan pakai lampu Philips ini. Nah, pakai lampu Philips ini putih gitu, jadi temperaturnya lebih benar menurut gua gitu, dan lebih lebih tepat sih kalau menurut gua ya. Walaupun memang mungkin dibandingkan LED lain, LED yang untuk fotografi pasti lebih bagus yang untuk LED fotografi, tapi kalau untuk mengejar harga ya gue saranin sih pakai ini aja. Lampu doang kan nggak cukup, kita butuh soketnya. Nah, soketnya teman-teman, soket ya, SOKE ya, jangan kelepasan satu huruf ya, nanti jadi sokes. Ya, nah terus soketnya pakai yang ini. Dia ada soket 4 biji ya. Ini teman-teman lu bisa lihat di sini. Ini yang gue pakai sekarang. Jadi dia ada soketnya. Nah, ini harganya, soket ini harganya berapa tadi ya? Tunggu gue lihat dulu. Nah, ini kan size-nya ini 200, size-nya 200 lagi. Size-nya 50 kali 70. Nah, ini harganya cuma 229.000. Plus ongkir mungkin 20.000 ya, jadi 250.000 lah ya. Itu, dan ini ada 4 lampu, jadi lu bisa tambahin kalau lu butuh power kecil banget, nanti lu bisa pakai lampu yang lu tinggal cabut pasang aja. Tapi kalau gue pakai lampu yang 19 watt itu, gue taruh 4, itu powerful banget. Memang gue belum ngetes pakai light meter karena light meter gue hilang. Pakai light meter, tapi 4 lampu ini sudah powerful banget, terutama kalau misalkan lo bikin food, mau bikin slow motion dan lain-lain, itu udah cukup banget gitu. Karena menurut gua udah terang banget tuh, karena kita pakai kita pakai shutter speed 60, pakai 250, itu udah relatif aman di bukaan terbesar ya. Di bukaan terbesar misalkan kalau misalkan gua kan nggak punya lensa f yang besar banget ya, paling f-nya 2 paling gede, atau misalkan 3,5 karena pakai kit gitu. Terus ini lampu udah aman banget gitu. Dan buat lu yang lu lihat video tutorial sebelumnya yang foto makanan yang di awal, yang di sampul halaman gue tuh, itu pakai ini gitu. Jadi pakai lampu ini, jadi lu bisa nyalain salah satu doang, misalkan kayak gini, cekrek ya, nggak kelihatan juga. Ya, harus dianderin. Coba kita anderin dulu di sini, tek 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 tek. Oke, nah ini bisa sebelah sini doang yang nyala, atau lo mau nyalain dua-duanya juga bisa gitu. Atau mau nyalain sebelah sini doang yang nyala, terus sebelah sana mati. Kenapa gue memilih softbox yang kayak gini? Ya tadi gue ngejar pengen ekonomisnya sih sebenarnya. Lu bisa dapat harga segitu, modalnya tadi berapa tuh? Misalkan tadi 250. Terus lampu 70.000 dikali 4, 70.000 kali 4, 280 ya, 280. Bener nggak sih? Iya bener, 280. 280 tambah ongkir 300.000. Terus abis itu perlu light stand 100.000. Kalau light stand sih gue udah punya, ada banyak ya. Cuma lampu continuous ini belum ada. Nah, itu light standnya jadi total tadi 250, 300, 550 sama light stand 100.000. Itu jadi cuma 650 ya. 650.000 lu udah mendapatkan semuanya. Dan kalau misalkan lu melihat hasilnya, fotonya, misalkan videonya juga, ya itu mah tergantung lagi sih yang moto sebenarnya, yang ngambil ya gitu. Tapi overall ini akan sangat bermanfaat banget buat lo yang low budget dan pengen kontennya bagus-bagus gitu. Tinggal diberesin aja cara motonya. Nanti mungkin berikutnya kita akan sharing cara fotonya. Kita akan pakai alat yang tadi gua mention ya. Nanti kita akan foto makanan mungkin besok, atau mungkin nanti, atau mungkin di 2 konten berikutnya. Doain aja bisa cepat terlaksana. Nah,
segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan gitu. Oke, segitu aja dari saya Alvin Toplar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.